Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nikmatus Salsabila dengan NIM akhir 1596 prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Daur hidup beberapa hewan. Apa sih yang dimaksud dengan daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah rangkaian tahapan mulai dari masa kecil sampai terjadinya keturunan atau individu baru. Ada hewan yang daur hidupnya sederhana dan ada pula yang tidak sederhana. Hewan-hewan yang memiliki daur hidup tidak sederhana akan mengalami tahap perubahan bentuk atau metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan atau menetas, melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna, memiliki tahapan-tahapan telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah nyamuk, kupu-kupu, dan lain-lain. Yang pertama adalah metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang disukai banyak orang karena warna dan bentuknya yang cantik. Tahukah kamu dari mana asal kupu-kupu? Ternyata kupu-kupu yang begitu cantik berasal dari ulat. Pernahkah kamu melihat ulat? Ulat dapat kamu lihat di dedaunan. Bentuk ulat mungkin menjijikkan, berbeda dengan kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas jadi ulat. Ulat makanannya adalah daun-daunan. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu tidak lagi bergerak dan tidak makan. Walaupun demikian, kupu-kupu itu tidak mati. Kepompong merupakan ulat yang diselimuti benang. Benang tersebut dibuat ulat itu sendiri. Akhirnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur lagi. Selanjutnya, proses tersebut akan berulang secara terus-menerus. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur nyamuk biasanya terapung di permukaan air. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Telur-telur nyamuk yang berada di atas air akan menetas menjadi jentik-jentik. Tahapan ini merupakan tahapan larva. Selanjutnya, jentik-jentik itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Akhirnya, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk juga termasuk hewan yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada katak. Katak merupakan hewan amfibi yang hidupnya di dua alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di dua tempat, yaitu di darat dan air. Daur hidup katak dimulai dari telur. Setelah itu berubah menjadi kecebong atau berudu. Selanjutnya menjadi katak muda yang kemudian mengalami perubahan menjadi katak dewasa. Yang keempat ada metamorfosis lalat. Di tempat-tempat kotor kita sering menjumpai lalat. Lalat termasuk salah satu hewan penyebar kuman atau penyakit. Oleh karena itu, jagalah kebersihan tempat tinggalmu. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat banyak lalat. Kuman penyakit yang disebabkan lalat dapat juga membahayakan kesehatan, misalnya diare dan disentri. Lalat-lalat termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Bentuk belatung mirip dengan cacing yang kecil. Belatung berwarna putih. Belatung merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa-sisa makanan yang membusuk. Karena itu, kamu dapat melihat belatung di tempat sampah. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong setelah 4-6 minggu. Lalat akan bertelur lagi. Selanjutnya, proses tersebut akan terus-menerus seperti itu. Yang terakhir yaitu metamorfosis kumbang. Kumbang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kumbang akan menetas menjadi larva. Setelah itu larva dapat bergerak di dalam gorong-gorong untuk mencari makan. Selanjutnya larva berubah menjadi kepompong atau pupa. Akhirnya kepompong akan berubah menjadi kumbang dewasa dan bertelur lagi untuk melalui daur hidup baru. Seperti itu terus-menerus.
Setelah itu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna memiliki siklus telur, individu muda, dan individu dewasa. Berbeda dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu ada tahapan pupa atau kepompong. Kalau yang tidak sempurna itu telur, setelah itu individu muda, setelah itu individu dewasa. Hanya itu siklusnya. Setelah itu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, misalnya kecoa, belalang, dan capung. Berikut contoh-contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis kecoa. Kecoa adalah hewan yang punya metamorfosis tidak sempurna. Berikut tahapan metamorfosis kecoa. Yang pertama yaitu bertelur. Telur ini dilindungi oleh kulit keras yang disebut ootheca. Setiap ootheca akan berisi sekitar 40 embrio. Fase telur pada kecoa akan berlangsung selama 24-38 hari, tergantung pada jenis, situasi, dan kondisi. Selanjutnya yaitu nimfa. Nimfa berikut bentuknya seperti kecoa dewasa, tetapi lebih kecil, tidak memiliki sayap, dan organ seksualnya belum berkembang. Kemudian menjadi kecoa dewasa. Yang kedua adalah metamorfosis belalang. Belalang juga merupakan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis belalang diawali dengan bertelur. Selanjutnya telur belalang akan menetas berubah menjadi nimfa muda. Nimfa akan berubah menjadi belalang muda yang memiliki bentuk mirip dengan belalang dewasa. Bedanya belalang muda tidak mempunyai sayap, sedangkan belalang dewasa mempunyai sayap. Yang ketiga adalah metamorfosis capung. Capung termasuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena capung tidak memasuki fase pupa atau fase kepompong. Capung berkembang biak dengan bertelur. Capung bertelur di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah capung muda. Capung muda keluar dari air. Selanjutnya dia berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. Capung dewasa bisa terbang. Capung dewasa kemudian berkembang biak melalui daur hidup yang baru.